ada pertanyaan atau apa biasanya jadi bisa dibuka lagi gitu ya. Recordernya sudah saya aktifkan. Nah, ini tadi kita ulang jadi ada bahan analisis yang nanti diunduh kemudian diekstrak gitu ya. Ya diekstrak di satu folder yang kemarin. Kemudian materinya sebenarnya materi dan kemarin itu hari ini dan kemarin itu sama, hampir sama gitu ya. Jadi ini tambahannya dari materi kemarin. Kemudian nanti seperti biasa untuk hasilnya nanti diupload gitu ya di dalam link yang tutorial ini. Nah, itu untuk eh, course-nya. Jadi di Elok seperti itu tampilannya, bisa diakses gitu ya. Nah, ini kemudian oke, presensi sudah, kita bisa mungkin mulai mungkin. Jadi yang baru datang kita mulai lagi, kita buka lagi ya. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan pemodelan DAS. Jadi pemodelan DAS terutama terkait dengan hidrologi. Nah, kemarin kita sudah latihan beberapa analisis gitu ya. Ada membuka data DEM dari SRTM, kemudian sampai membatasi das otomatis dan area di mana kecenderungan daerah-daerah yang tergenang gitu ya, analisis sink di sini. Itu sudah selesai semua, kemudian kita bisa lanjutkan sebenarnya untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu ada sampai sink tadi ya. Lanjutannya adalah ada flow accumulation, jadi akumulasi aliran, ada wetness index, indeks kebasahan, dan stream power index. Jadi kalau stream power index ini tingkat kecepatan aliran ya, tingkat kecepatan aliran yang nanti kaitannya dengan erosi. Nah, dalam membahas tiga hal ini, kita akan membicarakan beberapa topik terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan gradien. Jadi gradien itu seringkali diartikan sama dengan slope ya, tapi kalau dalam model yang memang uh, berbasis pada pixel itu memang apa ya sebenarnya berbeda antara slope. Kalau slope itu dia kalau metrik 3 kali 3 dia antara sebelum dan sesudah center pixelnya, tapi kalau gradien itu perbandingan dengan yang namanya center pixel. Nanti kita akan lihat apa itu gradien. Kemudian yang kedua adalah flow accumulation, jadi akumulasi aliran. Mungkin dulu sudah pernah pasti kalau di software GIS apapun itu ArcGIS, QGIS, dan mungkin Saga GIS ada yang kalau ada yang pakai mungkin ini ada semua, tapi mungkin kita akan lihat lagi, mereview lagi di dalamnya itu sebenarnya seperti apa, proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian setelah itu baru wetness index. Nah, kalau wetness index ini sebenarnya lumayan gampang rumusnya. Sama juga dengan stream power index. Jadi semuanya berdasarkan sebenarnya pada flow accumulation. Dari flow accumulation diturunkan menjadi wetness index dan stream power index. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, mungkin kita akan belajar terkait dengan teori konseptualnya terlebih dahulu. Oke, ini anotasinya saya close lagi. Nah, teorinya terlebih dahulu. Jadi konsepnya ini terkait dengan flow accumulation terutama. Jadi akumulasi aliran, di mana aliran itu akan terakumulasi. Flow accumulation. Nah, konsepnya adalah kita punya data, kalau kita punya data pixel ketinggian gitu ya, data DEM, pixel-pixel ketinggian. Nah, air ini akan mengalir terutama pada pixel terdekat yang lebih rendah. Jadi kalau kita punya satu pixel di bagian yang paling atas ini, alirannya arah aliran itu akan mengalir ke pixel terdekatnya yang paling rendah dibandingkan di sekitar gitu ya. Ada 8 connection. Jadi 8 connection itu artinya kalau 3 kali 3 pixel itu artinya kalau kita punya pixel center itu 3 pixel 3 kali 3 pixel di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kalau ini di ujung pas di ujung ini, jadi terdekatnya cuma ada 4 pixel, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dia akan memilih mengalir ke pixel yang nilainya paling rendah, yaitu yang di sini. Makanya kalau ini panahnya ada 8 arah penjuru mata angin, maka dia akan mengalir dari ini yang paling tinggi tadi ya. Ini kalau digambarkan di sini. Ini kalau digambarkan yang di sini nih yang paling tinggi tadi, titik tertinggi, elevasi tertinggi, akan mengalir ke elevasi yang paling rendah di sekitarnya. Ada 3 pilihan, 1, 2, dan 3. Nah, pilihannya adalah yang paling rendah adalah yang ini. Makanya dia panahnya mengalir ke tenggara gitu ya. Kalau anggap aja yang atas itu utara, maka yang arah ini panah ini adalah ke tenggara.
Nah, kemudian juga sama yang di sini ya, di sini. Nah, kalau di sini terjadi proses berikutnya. Proses berikutnya adalah kita akan mencari pixel di sekitarnya gitu ya. Ini center pixelnya kasih warna merah. Kemudian pixel 8 node-nya, 8 node di sekitar center pixel itu kita kasih warna biru. Nah, eh, secara konseptual eh, dari center pixel aliran akan mengalir ke pixel di sekitarnya warna biru yang elevasinya paling rendah. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling rendah adalah yang di sini nih. Makanya arah alirannya dari sini dari merah ke biru yang ini. Jadi panahnya ke tenggara juga di sini. Tenggara kiri. Nah, ini karena tadi prinsipnya adalah mengalir ke elevasi terendah. Demikian pula yang ini yang mungkin kalau ini ini arahnya ke tenggara semua kecuali yang ini kalau gitu kita lihat. Pixel ketiga. Jadi pixel ketiga dari kiri gitu ya, kiri paling atas itu panahnya ke bawah. Nah, kenapa ke bawah? Kalau kita lihat di sini, eh dia ada pertimbangan kalau biasanya kalau dia apa ya? Ini elevasinya sama gitu ya. Ini elevasinya sama kalau kita lihat. Jadi eh ada 5 node sebenarnya di sini. Node 1 sampai 5 di sini. Nah, kita memilih sebenarnya yang elevasinya paling rendah. Nah, elevasi paling rendah ada di dua pixel sebelah yang ini. Nah, ini adalah yang ini, yang warna biru ini. Jadi, ketika aliran itu mengalir, dia akan memilih ke titik paling rendah. Nah, tergantung pada pilihan dari node-nya yang mana diprioritaskan. Kalau ini pas ke arah yang lurus gitu ya, kiri kanan atau atas bawah. Jadi dia akan lebih cenderung ke bawah gitu ya. Nah, panahnya akan ke bawah, mengalir ke bawah. Nah, yang di bawah ini akan mengalir lagi ke pixel yang lebih rendah. Pixel paling rendah lebih rendah dan paling rendah adalah pixel yang di bawah ini. Nah, dia akan mengalir ke sini. Dan seterusnya sampai nanti ketemu di satu titik gitu ya. Kalau ini pas titiknya di yang warna hitam. Nah, secara apa ya, model sederhana gitu ya. Secara model sederhana itu sebenarnya bisa dibuat suatu mesh gitu, mesh sebenarnya tiga semacam ini adalah mesh 3 dimensi sebenarnya. Nah, dari mesh 3 dimensi seperti yang ditampilkan di sebelah kiri ini, kita bisa membuat semacam uh, pixel yang nilainya semuanya adalah satu. Jadi nilai awalnya anggap aja ini satu gitu ya. Semua pixelnya adalah satu. Ada satu di yang warna, ada angka 3, 2, dan macam-macam. Ini nilai awalnya adalah satu. Nah, kemudian setelah itu, jadi mungkin kita harus buat dulu gitu ya. Ini pixel centernya gitu ya. Kemudian kita buat, kalau gambar di, apa namanya, apa ini, webback itu agak susah. Di web conference itu gambar agak susah, nggak tahu kenapa. Nah, ini anggap aja ada sebuah jaring-jaring gitu, sejumlah pixel gitu ya. Itu nilainya adalah satu semua gitu ya. Nah, kita masih belum tahu arah alirannya kemana, makanya nilainya satu. Di sini angkanya satu semua. Metrik nilainya satu. Eh, mungkin agak gambarkan aja. Ini nggak bisa pas juga ini ya. Intinya semuanya di sini adalah nilainya satu gitu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi aliran, jadi arah alirannya, seperti yang digambar ini, maka kita bisa memberikan nilai pada masing-masing pixel. Jadi misal di sini nilai yang awal tadi adalah satu, kemudian sebentar. Ini nilainya awalnya adalah satu gitu ya. Satu, kemudian kita cari pixel terdekat, misalnya yang di sebelah sini ini. Pixel terdekat yang alirannya mengalir ke titik ini itu mana? Yang ke center pixel ini arah alirannya atau ada sumber aliran yang mengalir ke pixel itu arahnya dari mana? Nah, kalau ini hanya ada satu titik gitu ya, ada satu pixel gitu ya di eh, barat barat laut berarti ini ya. Ya, barat laut. Barat laut. Di barat laut ini adalah pixel yang berkontribusi pada aliran di sini. Jadi dari sini mengalir ke sini. Makanya di sini ada satu pixel di sini. Nah, di sini ada satu,
Nah, kalau kita cari lagi, tidak ada yang berkontribusi ke pixel center pixel yang ini kan. Oke, di sini hanya ada satu ini dan nilai di sini juga sudah ada satu. Jadi ini pensilnya agak susah juga gambarnya. Satu tambah satu di sini jadilah nilainya 2. Nah, nilai 2 ini diperoleh dari sini dan pixel itu sendiri. Jadi nilainya di sini juga satu gitu ya. Jadi totalnya adalah 2. Nah, totalnya di sini adalah 2. 2. Ya. Nah, kemudian kita geser lagi misalnya. Kita geser lagi ke titik ini. Yang berkontribusi ke titik center pixel yang dari 3 ke bawah dan 3 ke kanan ini, kalau kita lihat juga cuma satu. Jadi di sini saja. Nah, cuma satu di sini saja, yang lainnya tidak berkontribusi ke kita kasih apa ya, centang gitu ya, ke atau huruf mungkin huruf V aja gitu ya. Huruf V. Tidak berkontribusi ke center pixel ini. Hanya yang bulat yang dilingkari saja, yang 2 tadi yang berkontribusi pada center pixel ini. Nah, di sini jadinya kalau kita ini kan tadi nilainya satu, semuanya adalah satu tadi, satu pixel. Nilainya adalah satu, semua pixel nilai satu. Jadinya satu ditambah dua, di sini jadi 3. Jadi angka 3 ini diperoleh dari yang nilai 2 di sini, 2 di sini ini, arah aliran yang mengalir, alirannya nilainya 2 gitu ya. Ditambah pixelnya juga nilainya satu, jadi nilainya adalah 3. Jadi ketemu nilainya 3. Nah, 3 misalnya kalau kita cari lagi, telusuri lagi, 3 ini mengalir ke sini. Nah, 3 ini mengalir ke sini. Jadi ke 16. Nah, kenapa bisa jadi 16? Nah, kita coba runutkan. Jadi yang berkontribusi pada 16, sekarang kita fokus ke 16 itu ya. Pixel 16, nilainya 16 itu ya. Nah, ini yang berkontribusi mana saja? Kita bisa identifikasi. Mungkin biar gampang kita kasih warna yang berbeda mungkin ya. Oh ya, mungkin yang sering aja. Kita bisa cari, oke, yang ini kita kelihatan ini berkontribusi karena dia mengalir ke pixel tersebut. Artinya di sini ada nilai 3, kemudian yang ini tadi atasnya tadi berkontribusi juga, nilainya 3, nilainya 3. Yang di sini, nah ini juga berkontribusi, nilainya 8. Nah, 8 ini mungkin nanti kita coba cari dari mana. Nilainya 8 gitu ya. Nah, yang lainnya, oh ada caki di sini, nilainya adalah 1. Tapi yang 4 di bawah ini, yang 4 itu mengalir ke bawah, jadi tidak berkontribusi. Nah, yang lainnya juga tidak ada kontribusi. Jadi yang mungkin kasih warna merah yang tidak berkontribusi itu ya. Ini tidak berkontribusi, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Maka nilainya adalah penjumlahan dari sebentar, saya ganti ke pensil dan pakai warna hitam saja. Penjumlahan dari 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 8, 14, 14 ditambah 1 jadinya 15. Nah, jadi ini 6 ditambah 6, 6 ditambah 8, jadi 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 8, 14. 14 tambah 1, 15. Ditambah pixel di sini punya nilai 1 juga. Jadi punya nilai pixel 1 di aslinya kan awalnya 1, nilai awalnya 1. Per pixel nilai 1 di 15 ditambah 1. Jadinya adalah 16. Nah, sudah jadi 16 gitu ya. Sudah jadi ketemu nilainya 16. Dari 16 ini kita runut lagi 16 ini mengalir ke pixel 22. Jadi pixel dari 16 ke 22. 22 di sini ya. Nah, 22. Jadi 22 ini yang berkontribusi mana saja? Kita lihat di sini. Yang berkontribusi ke 22 adalah panah. Kalau kita lihat panahnya yang pixel 16 tadi, kemudian pixel 4, kemudian pixel 1. Yang ini tidak berkontribusi ya. Ini mengalir ke bawah, jadi tidak ke pixel yang 22 ini. Jadi pixel 22 ini ada 3 pixel di atasnya yang berkontribusi. Mengalir alirannya sejumlah 16, 4, dan 1 ke bawah, ke center pixelnya. 16 tambah 4, 20, tambah 1, 21, ditambah di sini nilai awalnya adalah 1. Jadinya nilainya adalah 22. Dan seterusnya sampai di bawah ini ada 36. Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, konsep ini bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam komputer gitu ya. Nah, inilah yang akan coba kita lakukan.
Nah, terkait dengan ini ada proses namanya operasi. Jadi operasi metrik itu ada banyak. Termasuk juga yang namanya tadi kalau ada metric window, mungkin Prof. Aris sudah memberikan materi terkait dengan metric window. Nah, di dalam metric window juga ada operasi. Namanya adalah circular shift. Nah, circular shift ini dia tetap pada misalnya kalau kita pakai metrik 3x3 gitu ya. Nah, misalnya kalau kita punya metrik 3x3, itu dia akan fungsinya akan menggeser bisa ke kanan, kiri, atas, bawah, timur, tenggara gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nilai aslinya adalah satu, ini adalah yang sebelah kirinya ada untuk baris, jadi R, row gitu ya, row dan kemudian C, kolom. Baris satu, kolom satu gitu ya. Ini artinya baris satu, kolom satu yang ini. Ya ini baris dua, row dua, artinya row ke sana, row, R gitu ya. Kemudian ke kanan, sebentar, ini ke bawah itu row, R gitu ya. Ke kanan itu adalah kolomnya, row dan kolom. Baris satu, kolom satu. Ke bawah adalah baris dua, kolom satu. Kemudian yang ini adalah baris row ketiga, R ketiga, kolomnya kedua. Jadi satu, dua, tiga gitu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah ini dengan fungsi circular shift misalnya, ini bisa digeser gitu. Jadi geser, misalnya kalau ini ke kanan misalnya, jadi yang nilai mana tadi? Nah, ini yang nilai ini ya, nilai yang ini geser ke kiri. Jadi di sini nilai sama satu dua ini yang tadinya di tengah, satu dua nilai di tengah gitu ya. Jadi di pojok kiri. Sementara nilai yang satu satu tadi misalnya kita punya nilai satu satu, artinya baris satu kolom satu pindah ke paling kanan. Artinya dia digeser digeser ke kiri gitu ya. Yang paling kanan jadi tengah, yang tengah jadi kiri, yang kiri sendiri jadi kanan. Ini contoh proses namanya circular shift. Nah, circular shift lebih detail lagi itu seperti ini. Jadi bisa ke 8 node atau dari kalau 3x3 pixel tadi menghasilkan nilai pixel di sekitarnya gitu. Jadi kalau kita gambarkan, sebentar, ini tadi mana? Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau kita misal punya pixel gitu ya, angkanya dari pojok kiri 1, 2, 3, kemudian bawahnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita kalau misalnya pakai circular shift, kemudian nilai 0 artinya ini row tadi ya, row-nya 0 artinya tidak ada perubahan baris, satu tetap di atas, 4 di atas, 4 di tengah, 7 di bawah gitu ya. Jadi artinya barisnya tetap sama, 1, 4, 7 itu masih berurutan gitu ya. Tapi kalau ini min 1 artinya dia ada geser. Nah, geser kalau min 1 itu artinya dia eh, nilainya akan digeser ke kiri gitu ya. Jadi misalnya kalau ini ada nilai min 1 di sini, nilai ini akan bergeser ke kiri. Jadi geser artinya geser ke kiri satu kali. Geser ke kiri satu kali, yang 258 ini ya, ini jadi di pojok 258. Yang 369, jadi yang tadinya di pojok kanan, jadi di tengah, 369. Nah, yang 147, yang pojok kiri, geser jadi ke kanan. Nah, ini contoh circular shift untuk 0 dan negatif 1. Nah, bagaimana kalau nilainya ganti gitu ya? Kalau ini misalnya negatif satu. Artinya kalau negatif satu itu dia akan geser ke bawah gitu ya. Negatif satu ke bawah artinya dia turun ke bawah satu kali, kemudian ke kanan satu kali. Turun ke bawah satu kali artinya kalau ke bawah nilai 1, 2, 3 ini akan menjadi di bawah. 1, 2, 3 yang ini kan tadinya di atas. Jadi pindah ke bawah. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Nah, kemudian habis itu geser yang ke kanan. Di sini yang kemudian yang digeser adalah yang ke kanan. Artinya kalau di sini ada 389, ini dia akan geser ke kirinya, ke sebelah kirinya seperti ini. Jadi yang paling kanan akan bergeser ke sebelah kiri seperti yang tadi. Nah, ini adalah hasilnya kita akan punya nilai, kita fokus pada center pixelnya. Jadi yang tadinya 5,
dengan geser ke 0, negatif 1 ini jadinya 6. Jadi sebelah kanannya. Jadi nilai center pixelnya berubah jadi 6. Yang ini center pixelnya jadi 9. Jadi kalau yang operasi ini, kalau nanti berubah plus minusnya bisa diubah, dia akan bisa ke 8 node di sekitarnya tadi. Jadi yang 5 jadi 6 misalnya, ini yang pertama tadi. Yang kedua jadi 9. 5 jadi 9. Artinya ada pergeseran ke, kalau yang ini ke kanan bawah, yang satunya tadi ke kanan gitu ya. Ini adalah salah satu operasi untuk metrik circular shift. Jadi nama ini nama umum ya sebenarnya, tidak hanya untuk apa namanya Octave saja atau MATLAB saja, tapi ini adalah operasi metrik yang umum. Jadi kalau kita punya metrik, kita geser gitu, artinya ini namanya circular shift gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Mana ya? Nah, selain tadi circular shift, juga yang ada operasi yang namanya rook cases dan bishop cases. Nah, apa itu rook cases dan bishop cases? Jadi kalau ingat catur gitu ya, kalau ada yang jago catur di sini, ada yang namanya benteng, ada yang namanya menteri gitu ya. Nah, kalau benteng itu kan dia jalannya horizontal ataupun vertikal, kiri kanan ataupun atas bawah. Nah, sementara kalau menteri itu kan jalannya ke samping. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Yang benteng tadi dari atas bawah kiri kanan. Ada rook case, jadi kasus untuk benteng, ada kasus untuk bishop. Nah, seringkali kalau kita melakukan operasi metrik, kita akan menggunakan rook atau rook dan bishop ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita punya pixel seperti ini 3x3 misalnya, jarak dari center pixel ke pixel di kanan kiri, kanan kiri atas bawahnya ini sama. Jadi 1 2. Jadi kita punya, sebentar ini saya ganti dengan ini saja, apa namanya, pensil ya. Jarak misalnya dari center pixel itu pixel ini ada pusatnya gitu ya. Asumsikan ada pusatnya. Ini juga punya pusatnya. Kita kalau hitung jarak ke sini dari satu center pixel ke pixel yang lain, yang ada di kanan kiri atau atas bawahnya, kalau resolusinya sama gitu ya, artinya horizontal untuk ke atas bawah kiri kanannya sama, itu jaraknya akan sama. Jarak di sini akan sama dengan yang ini. Makanya kalau kita hitung jarak ini adalah 1 kali dan ini adalah 2 kali jarak. Jarak hitungnya dari resolusinya. Nah, ini juga sama, kita hitung ini ada jaraknya sama. Tapi masalahnya adalah sekarang kalau yang kita kasih, misalnya kita kasih titik, ini kita anggap di sini kita kasih tarik garis itu ya. Dan di sini juga kita tarik garis, ini jaraknya kan berbeda. Jarak pixel di sini yang 9 dan 5 dengan 5 dan 8 ini jaraknya berbeda. Karena dia posisinya adalah miring, diagonal. Nah, karena miring diagonal maka jaraknya berbeda. Makanya kalau kita punya suatu rumus dan kita melakukan operasi yang apa ya, operasi matematis yang menggunakan metrik 3x3, ini tidak bisa diasumsikan sama semua rumusnya. Harus berbeda karena jaraknya juga berbeda. Kalau kita menggunakan operasi yang berbasis pada jaraknya akan berbeda. Nah, oleh karena itu, operasinya juga akan berbeda. Jadi, kalau ada rookies, kasus untuk benteng itu ya, benteng di permainan catur, misalnya kalau kita menghitung gradien, maka tinggal dibagi saja dengan jaraknya. Nah, tapi kalau diagonal, miring gitu ya, ini kalau dari rumus trigonometri, agar kita bisa memperoleh gradien, maka harus ini, kalau ingat C kuadrat gitu ya, rumus matematis C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya, tambah B kuadrat. Artinya kalau A dan B itu sama, itu kan berarti H kuadrat tambah H2 kuadrat sama dengan C kuadrat itu kan. C kuadrat sama dengan, artinya C kuadrat sama dengan 2H kuadrat. 2H kuadrat, kuadratnya hilang gitu ya di akar, jadilah jadi mulai akar H gitu ya. Mulai akar H. Nah, jadi
Ini mungkin dihapus saja. Ya. Jadi kalau di sini ini akan menghasilkan dua operasi yang berbeda gitu ya. Operasi untuk root case ini khusus untuk di kanan kiri atas bawahnya. Kalau yang bishop case rumus ini hanya berlaku untuk di bagian yang diagonal dari center pixel. Seringkali mungkin kalau nanti membuat model mungkin akan menemukan kasus yang tadi berbasis jarak harus dibuat berbeda untuk kiri kanan atas bawah dan yang diagonal. Nah, ini adalah rumus gradien. Nah, gradien ini juga berbeda dengan slope. Kalau slope biasanya kita ngukur dari sebelum dan sesudah. Entah itu kiri kanan atau atas bawah. Tapi kalau gradien, karena kalau gradien ini kita terkait dengan aliran ya. Ini kan terkait dengan center pixel. Jadi bagaimana center pixel Z5 ini misalnya berkontribusi terhadap pixel di sekitarnya. Apakah mengalir ke sana, ke timur, apakah mengalir ke selatan, ataukah mengalir ke barat, ataukah mengalir ke utara. Nah, makanya gradien ini adalah operasinya adalah dengan center pixel. Jadi misalnya kita punya nilai baris dan kolom di sekitarnya gitu ya. Entah itu X ataupun di bagian Y gitu ya. Maka uh, gradien ini operasinya dilakukan terhadap center pixel. Artinya misalnya yang nilai di sini, di kanan ini dikurangi dengan nilai di tengahnya. Jadi gimana ini terusnya? Jadi kalau misal ada elevasi di sini gitu ya, elevasi dan di sini dan di sini, di sebelah timur dan di tengah, itu nanti kalau miring ke tengah artinya yang tengah air itu akan mengalir ke tengah. Tapi kalau eh, elevasi yang tengah itu lebih tinggi ya dibanding sekitarnya, jadi kalau lebih tinggi maka alirnya akan mengalir keluar dari piksel tersebut. Nah, ini prinsipnya untuk gradien. Jadi gradien dan slope itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Kalau dalam apa ini dalam operasi model gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba buka skripnya langsung gitu ya. eh kita akan coba buka langsung. Coba buka langsung. Mana ini? Ya, di sini kalau kita buka gitu ya. eh kita akan coba yang buka yang oke, mungkin saya harus nah ini sudah. Oke, kita harus, karena ini direktornya berbeda, paling gampang adalah membuka script yang kemarin dan run gitu ya. Tapi kita stop saja di tengah. Nah, ini saya sudah buka direktori yang kemarin. Di sini sudah ada yang namanya, mana ini tadi? Flow accumulation. Nah, sudah ada yang namanya flow accumulation. Ada flow accumulation. Nah, ini kita kalau kita buka flow accumulation, ini di sebelah kanannya akan muncul seperti ini. Oh, sebelum buka flow accumulation ada yang namanya gradient. Oke, saya salah buka. Jadi yang dibuka adalah yang gradient dulu. Nah, gradient ini akan membuka yang namanya file elevasi yang kemarin. Jadi elevasi yang sudah dilakukan low pass filtering. Jadi yang sudah diperhalus gitu ya. Ini akan dibuka di sini dan kemudian setelah itu tadi ini adalah circular shift-nya. Kita kasih nama N untuk 8 arah gitu ya. Nah, kalau kita buka di oktavnya, di sebelah kiri itu ada mungkin sebelum nanti kita run gitu ya. Di sebelah kiri nanti akan muncul N gitu. Nah, kemudian masing-masing tadi akan dilakukan perhitungan rumus yang tadi. Rumus gradien tadi akan dilakukan untuk yang namanya root cases dan ini untuk root cases dan bishop cases. Ada root, ada bishop. Nah, ini dilakukan rumusnya tadi, gradiennya berapa, ketemulah suatu nilai gradien. Oke, kita akan coba misalnya ya, ini saya anotasinya dihapus dulu. Kemudian kita akan sampai sini kita kasih tanda merah. Artinya kalau kita jalankan dia akan berhenti sampai baris 12. Oke, kita run. Nah, ketemu. Oh, hilang. Oh, sudah. Oke. Baris 12 akan menghasilkan nilai N ini ya. Nilai N ini adalah circular shift-nya. Masing-masing ada 8, artinya 8 penjuru mata angin gitu ya.
Ini yang timur, ini tenggara, ini selatan, ini barat daya, barat laut, utara, timur laut. Jadi dari timur gitu ya, dari kanan. Jadi kalau kita pakai kompas itu ya, 8 penjuru mata angin. Yang pertama dia akan menghitung circular shift di sebelah kanannya, kemudian di tenggaranya, kemudian selatannya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, kemudian ini 4, sini 5, kemudian di sini 6, 7, 8. Nah, jadilah 8 penjuru mata angin. Nah, ini dia akan menghitung gradien untuk 8 penjuru mata angin. Oke, kita matikan anotasinya, kita buka lagi. 8 penjuru mata angin. Nah, kemudian di sini ini dia akan menghitung nilai gradien tadi. Nah, gradien ini adalah apa? Artinya masih berupa sudut gitu ya. Sudut bukan derajat, masih dalam kalau kita ngitung tangannya baru ketemu derajatnya gitu ya. Jadi masih berupa beda tinggi dibagi dengan apa namanya? eh jadi selisih antara kalau sudut itu kan ada depan dan sampingnya. Jadi bidang datar yang di depan garis. Jadi kalau ada bidang datar gitu, gambarkan aja. Jadi ini masih berupa sudut gitu ya. Rasio antara kalau ada sudut itu kita harus ngitung tangannya kan ini adalah dari nilai yang yang vertikal ini dibagi dengan horizontal. Ketemulah ini gradien ini. Nah, baru setelah itu baru di anti tangan ketemu sudut gitu ya. Ketemu berapa dalam radian dibagi 2 pi radian. Nah, mungkin kalau ini saya jelaskan mungkin agak bingung, tapi kalau gitaran gitu ya misalnya ya. Gitaran, maka di sini kita, oh ya, sebelumnya kita akan stop hilangkan yang ini tadi. Kita ganti geser warna merahnya nanti di sebelah sini. Plot di sini gitu ya. Gitaran di sini kita jalankan. Maka di sini ukuran gradien tadi di sebelah kirinya kalau kelihatan. Ini di sebelah kiri ini akan ada hasil variabel namanya gradien. Gradien ini ukurannya eh, kalau dari 2 dimensi ya, ini sama dengan elevasi. Sama dengan elevasi artinya 398 dikali 498. 398 lintang, 498 bujur. Jadi jumlah piksel lintangnya 398, piksel bujurnya 498. Nah, tapi ada tambahan, jadi ini pikselnya ada tambahan lagi 8, 8 kalau disusun kayak ini ya, apa namanya? Oh ya, kayak gambar yang nanti saya tampilkan. Kalau disusun nanti akan ada lapisan lagi gitu ya. 8 yang setiap lapisan itu menunjukkan tadi circular shift-nya tadi. Jadi kalau digambarkan itu kok malah buka elok. Digambarkan malah yang ini ya. Nah, ini membentuk lapisan-lapisan gitu ya. Jadi sebentar. Nah, kalau digambarkan, nah ini. Jadi yang di sini tadi ada 8 layer, artinya di sini ada 8 lapisan. Lapisan pertama di bagian paling atas, ini menunjukkan arah timur gitu ya. Yang kedua di bawahnya itu arah tenggara, kemudian selatan, barat daya gitu ya. Dan seterusnya sampai 8 lapis. Artinya kita punya lapisan peta itu disusun ditumpuk 8 lapis. Masing-masing lapis menunjukkan circular shift-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau ini mungkin anotasi saya matikan dulu. Kemudian ini mungkin langsung kita stop di sini dan kita pakai sapu untuk membersihkan merah-merah semuanya. Nah, kemudian ini kita run gradiennya ini akan ada 8 gradien untuk 8 penjuru mata angin. Kan seperti masih proses. Kita tunggu. Ya, masih proses, jadi belum muncul. Nah, sudah muncul. Jadi, nah ini adalah nilainya. Sebentar saya tampilkan.
di sini nggak muncul, tapi ya langsung sini aja. Nah, ini adalah artinya center pixelnya itu di tengah gitu ya. Center pixelnya adalah yang nilai X ini. Oh, mungkin biar tidak bingung, ini senternya kita kasih C aja, center. Senternya pusatnya di sini. Nah, kemudian ini adalah gradien dengan pixel di sebelah kanannya. Jadi sebelah timurnya. Ini adalah nilai gradiennya. Jadi selisih antara center pixel ini, center pixel dengan versus pixel di kanannya, menghasilkan peta ini. Yang tenggara juga sama, ada center pixelnya juga. Nah, ini gradiennya ditunjukkan di gambar ini gitu ya. Jadi kalau nilainya positif, ada yang nilai positif, ada yang nilai negatif. Kalau positif itu nanti kita jelaskan. Ini mungkin gambarnya agak rumit nanti. Nah, jadi ini intinya adalah ada gradien gitu ya. Menghasilkan suatu gradien. Nah, ini jadi ini untuk 8 penjuru dihitung semua selisihnya. Jadi gradien ini makanya ada 8 lapis tadi. 8 lapis artinya ada 8 pita. Dia hitung dengan center pixelnya, selisih dengan center pixel. Nah, inilah yang disebut dengan gradien. Oke. Oke, kalau gitu bisa kita lanjutkan. Kita bisa lanjutkan ke PowerPoint-nya. Nah, mungkin di sini paling gampang adalah kita fokus ke satu sampel gitu ya. Jadi kalau kita buka Octave-nya gitu ya, kita kan punya data elevasi gitu ya. Kita punya data elevasi. Nah, kita elevasi. Nah, ini adalah elevasinya. Nah, kita tinggal cari saja kira-kira yang mau dipakai yang mana gitu ya. Nah, kalau saya mau ngecek ini di pixel yang eh, ke 393 ke bawah gitu ya. Di pixel ke 393 ke bawah. 393 ke bawah sampai 395 ke bawah. Kiranya dari pixel kedua sampai pixel keempat. Kita akan menemukan 3 kali 3, pixel 3 kali 3. Yang pusatnya itu adalah 70556. Nah, ini contoh operasinya misalnya. Kalau yang gradien gradien pertama ini adalah untuk nilai di timurnya. Artinya ini gradien ini kan yang dihitung adalah nilai 705 dan 708, berapa gitu ya. Ini mungkin saya pakai pensil 7 ada, kita akan bandingkan jadi di sini nilai uh, row-nya tidak berubah tapi kolomnya berubah, kegeser ke kanan gitu ya. Pakai circular shift tadi ketemu 708,33. Jadi 70833 dimasukkan ke sini. Kemudian nilai pixel centernya itu adalah 705,56. Sementara H adalah jarak resolusi horizontalnya adalah 90 meter. Kita tahu resolusi horizontal untuk SRTM ini adalah 90 meter. Nah, tinggal kita ngitung gradiennya berdasarkan rumus itu ya. Rumusnya adalah tinggal yang 708 tadi dikurangi 705, 705 dibagi dengan H-nya adalah 90. Jadi 708 dikurangi 705 dibagi dengan 90. Ketemuanlah nilainya gradien 0,03. 0,03 berapa gitu ya. Dimasukkanlah nilai ini sebagai gradien di center pixel. Jadi ini ada gradien dengan nilai di sebelah timurnya. Nah, proses ini nanti berulang sampai 8 kali karena di sini ada 8 layer, 8 lapis gitu ya. 8 peta. Intinya ada 8 peta gitu paling gampang. Ada 8 peta, ini 1 sampai 8. Proses ini akan diulangi terus berdasarkan tadi rumus tadi. Kalau di kanan kiri atas bawah gitu ya. Pakai rumus yang untuk rook operation, operasi benteng gitu ya. Untuk catur kayak benteng. Nah, kalau di sebelah apa nih, tenggara diagonal gitu ya. Pakailah rumusnya bukan yang ini tapi yang pakai akar 2H. Akar 2H. Nah, oke, nah kita bisa lanjutkan sampai sini. Jadi ini mungkin hapus dulu ya, sudah dihapus.
Nah, gradien ini tadi masih dalam apa ya? Masih dalam beda tinggi tadi, trigonometri tadi cuma beda tinggi dibagi dengan jarak horizontal. Nah, kita akan ubah ke dalam radian gitu ya. Nah, gimana mengubahnya? Nah, kita tinggal menggunakan anti tangan, arkus tangan, gradien yang tadi dibagi dengan pi kuadrat. Jadi nilai ini tadi elevasinya 705, kita peroleh dengan sisi timurnya tadi adalah 0,03 berapa gitu ya. Nah, dikali dengan eh, dihitung nilai arkus tangannya dibagi dengan pi kuadrat ketemunya adalah 0,01 berapa ini. Nah, 0,019 gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk keseluruhan gradien tadi. Berlaku untuk keseluruhan artinya tidak hanya timur tapi selatan, barat dan seterusnya. Ketemulah nilai 8 untuk 8 layer tadi, 8 peta tadi. Nah, nah oke. Jadi kalau kita lanjutkan, kita bisa buka sebenarnya flow accumulation. Jadi di script yang flow accumulation. Flow accumulation sudah saya buka di sini. Ini bisa dibuka. Nah, ini yang atasnya sama dengan yang tadi. Cuma di sini kita akan memulai yang menghitung yang namanya flow. Nah, menghitung yang namanya flow atau aliran itu bagaimana? Nah, kita coba di sini. Sebentar. Ini, oh ya, ini tadi masih gradien ya. Jadi gradien tadi, yang ini tadi jadi yang timur itu 0,019. Jadi yang nilai gradien tadi. Jadi melakukan analisis untuk 8 penjuru di sekitar center pixel. Ini tadi nilainya ketemulah tadi gradien dalam radian tadi 0,01963 1249, kemudian yang lainnya ini nilainya negatif. Nah, kenapa negatif? Kalau kita lihat elevasi di sini. Yang ini adalah 705, yang ini 708. Bawahnya 726, yang lagi 723. Yang sebelah sini ini juga 718. Artinya adalah 4 piksel di bagian timur sampai barat daya gitu ya. Ada timur jadi 4 piksel di sekitarnya ini dia kalau ada aliran, aliran ini akan mengalir ke yang lebih rendah. Jadi ini pasti akan ada kontribusi ke center pixel, yang ini juga ada kontribusi, ini ada, mengalir ke tengah gitu ya. Baru dari tengah dia akan mengalir ke yang lebih rendah. Nah, artinya di sini nilainya positif, yang 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nilainya positif karena dia mengalirkan air ke dalam center pixel, ke dalam nilai tengahnya di sini. Sementara yang ini nilainya negatif karena dia air itu keluar dari center pixel. Jadi ibaratnya air masuk dari sini gitu ya, masuk dari timur, tenggara, kemudian selatan, kemudian barat daya, mengalir ke center pixelnya. Nah, kemudian keluar ke barat, barat laut, utara, kemudian timur laut. Nah, ini adalah prinsip alirannya, flow-nya kemana? Ada 4 flow yang masuk, ada 4 flow yang aliran yang keluar. Nah, 1, 2, 3, 4 ini yang nilai elevasinya lebih tinggi. Ini yang tengah ini adalah nilai elevasinya lebih tinggi, maka air itu akan mengalir ke elevasi, dari elevasi yang lebih tinggi ke lebih rendah tadi. Ada pengaruh dari elevasi yang lebih tinggi di sekitarnya terhadap center pixel. Jadi ini anggap aja ini ada, ini metrik gitu ya, 3 kali 3 gitu. Metrik 3 kali 3. Nah, ini adalah center pixelnya, centernya di sini. Nah, ini oke, kita bisa lanjutkan sampai sini. Nah, ini adalah tadi kalau yang dari apa namanya timur sampai barat daya tadi, yang bawah tadi itu nilainya positif, tapi kalau yang eh, dari barat sampai timur laut itu negatif untuk yang hanya piksel tadi di 300 berapa tadi. Tapi kalau dari secara keseluruhan kita bisa melihatnya secara spasial dalam bentuk peta. Nah, bentuk petanya ini seperti ini. Bagaimana dia mengalir ini sebenarnya bisa dilihat di sini untuk tadi itu cuma 3 kali 3 piksel, tapi di sini ada 400 kali 500 piksel, hampir 400 kali 500 piksel. Oke. Nah, itu untuk eh,
gradien ya. Jadi gradiennya hasilnya seperti ini. Nah, dari gradien kita bisa menghitung flow accumulation. Nah, flow accumulation ini eh, jadi dari 8 penjuru gitu ya. Kita akan bisa mencari nilai yang tadi masuk, flow masuk, aliran masuk ke center pixel dan aliran yang keluar dari center pixel. Nah, ini kalau dirumuskan kira-kira seperti ini. Kalau ada aliran yang masuk, artinya ini kalau ada aliran yang masuk, maka aliran tadi akan dikali dengan ada weight bobot tertentu gitu ya. Ada bobot tertentu dibagi dengan total nilainya yang sudah dibobotkan tadi. Ketemulah fraksi yang mengalir pada dari pixel tersebut ke center pixel yang akan kita analisis. Nah, ini mungkin gambarnya penjelasan lebih enak ke sini. Jadi kalau ada misalnya tadi ini contoh yang berbeda dengan yang pixel yang tadi ya. Jadi kalau nilainya positif artinya air itu akan mengalir ke center pixel. Ada nilai positif di sini, ini positif, air itu akan mengalir ke center pixel ke sana gitu ya. Ini contoh saja. Di yang di sebelah timur dan tenggaranya akan mengalir ke center pixelnya. Sementara yang nilai negatif ini artinya aliran akan keluar dari center pixel. Nah, ini adalah yang di sini yang kita hitung di awal adalah nilai dari gradien jika uh, artinya kalau jika di sini kita center pixel mendapatkan aliran. Jadi kalau ini rumusnya pakai lebih kurang nilai kurang dari atau nilai negatif itu ya karena kalau ini artinya positif itu kalau memberikan, kalau negatif kalau menerima gitu ya. Ini kita pakai yang kebalikannya dari rumus ini. Nah, tapi intinya sama, artinya yang akan kita analisis adalah yang center pixel ini menerima aliran dari mana saja. Nah, contohnya dari misalnya kalau ini ya 2 ini. Nah, jika masuk ke center pixel, maka ini ada weight-nya, pemberatnya. Weight-nya. Tapi kalau dia keluar dari center pixel yang ke sini, maka uh, flow-nya ini kita anggap 0 karena ini kita mau menghitung inflow-nya. Masukkan inflow, nah outflow-nya adalah 0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita menghitung gradien yang pertama, yang kedua adalah menjumlahkan total nanti yang masuk menjadi inflow ini totalnya berapa. Ini adalah yang akan kita analisis. Nah, oke, mungkin kita geser ke oktavnya. Kita sudah sampai sini. Nah, kemudian, nah ini adalah, sebentar, saya buka flow ya. Nah, kita akan menghitung nilai flow ini. Nilai flow di baris 14. Nilai flow. Bentar, warna hitam di sini. Capture mana ini? Ya. Menghitung nilai flow gitu ya. Jadi ini pakai pixel yang sama dengan tadi. Ada data elevasinya. Kita akan pakai apa namanya? Octave ini untuk menghitung flow. Jadi sampai sini baris ke-14. Nah, di sini ada suatu rumus itu ya. Intinya adalah tadi kalau nilainya masuk dikalikan dengan weight atau bobot. Nah, bobotnya kalau di sini 1,1. Nah, kenapa 1,1? Karena kalau nilainya 1 itu nanti artinya bobotnya sama gitu ya. Ini kadang-kadang kalau ada daerah yang cekung gitu ya, ini bakal menghasilkan nilai yang error gitu, intinya ada errornya. Tapi kalau 1,1 dia akan ada dominannya kemana gitu ya. Jadi misalnya weight-nya ini weight saja, weight-nya ini hanya yang jelas lebih dari 1 gitu aja. Sebenarnya weight-nya ini bisa nanti tergantung dari apa saja bisa ditentukan. Nah, artinya dari sini kita akan coba menghitung flow-nya ini. Rumusnya adalah yang tadi. Jadi kalau ada, sebentar, jadi kalau ada, mungkin langsung di PowerPoint ini muncul sebenarnya. Kalau ada misalnya, salah. Nah, kalau misalnya ya, eh, kalau ke center, jadi yang dibaca yang ini tadi, yang bagian flow tadi, jika ke center maka flow adalah gradien dikali dengan weight. Kalau dari center flow sama dengan 0. Nah, ini adalah flow-nya.
nilai flow-nya di pixel yang sama dengan yang tadi saya tunjukkan tadi. Pixel ke 398, 395, dan itu untuk barisnya, kolomnya dari 2 sampai ke 4. Nah, ini jadi nilainya kalau ini sudah nilai dikali dengan weight-nya. Jadi kalau nilainya ini kan inflow, ini dari 708 ke 705. Artinya air akan mengalir ke center pixel. Center pixel, ini tadi nilai aslinya yang gradien tadi dipangkatkan dengan 1,1. Nah, ini untuk 1, 2, 3, 4. Karena nilainya elevasinya lebih tinggi daripada center pixelnya. Jadi center pixel 705, ini 718, ini 723, ini 726, ini 708. Jadi elevasi di 4 pixel di sekitarnya lebih tinggi. Sementara pixel yang 4 di barat sampai ke timur lautnya, yang atas ini, yang 1, 2, 3, 4 ini karena airnya mengalir dari center pixel ke elevasi yang lebih rendah ya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ini mengalir ke 4 center pixel di sekitarnya, maka nilainya adalah 0 semua. 1, 2, ini nilainya 0, ini juga 0, ini 0. Artinya di sini tidak ada inflow, tidak ada air yang masuk dari dari pixel tetangganya yang elevasinya lebih rendah. Nah, ini kalau kita menghitung pakai flow tadi, baris ke-14 tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi sampai sini mungkin ya, sampai sini kita bisa kasih tanda di sini ya. Kasih tanda di sini, kemudian kita run gitu. Kasih tanda di warna merah di titik baris ke-17, nah maka yang dijalankan adalah sampai baris 14 saja. Nanti akan muncul nilai flow-nya. Nah, kita sebenarnya bisa buka nilai flow-nya ini dengan nah, nilai flow-nya ini bisa dibuka dengan tadi, yang PowerPoint tadi, sebentar. Nah, jadi PowerPoint-nya itu, ya, ini, jadi ini adalah elevasinya untuk tadi, apa, baris 393, 3 sampai 395, baris kolom 2 sampai 4. Ini juga sama, di titik yang sama, 393, 395, 2 dan 4, tapi untuk layer ke-1, arah timur. Ini yang kedua layer tenggara, yang ini selatan, dan seterusnya sampai timur laut. Nah, ini tadi sudah jadi belum oktavnya ini. Oke, sudah jadi, maka akan menghasilkan yang namanya flow. Nah, flow-nya ini di sini 8 layer juga, terdiri dari 8 layer. Jadi ada 8 layer di sini, ada yang flow ini. Nah, flow ini tadi nilainya, tadi kalau ada air itu masuk ke center pixel, nilainya dikali dengan pemberat, kali weight gitu ya, dari nilai aslinya. Kalau keluar dari center pixel, dari center pixel di tengahnya itu, maka nilainya adalah 0. Nah, ketemu flow, nah kemudian bisa dihitung total flow-nya. Nah, total flow ini dari mana? Total flow ini adalah akumulasi gitu ya. Bentar, total flow. Oh, ini yang ini dulu tadi. Mungkin kita ngomongkan total flow dulu aja nggak apa-apa. Oke, yang total flow ini dari mana? Nah, total flow adalah dari penjumlahan tadi. Setiap setiap apa namanya? Setiap arah gitu ya. Setiap layer peta menghasilkan yang namanya flow. Nah, ini tinggal dijumlahkan semuanya. Di overlay gitu ya, penjelasannya ditampalkan, di overlay jadi satu peta. Jadilah yang namanya total flow. Jadi ini adalah aliran total dari tadi 8 arah di sekitarnya. Nah, ketemulah total flow ini. Nah, dari total flow nanti kita akan jadi ini yang bagian bawah ya. Jadi dari flow-nya yang satu persatu peta ini adalah dari yang gradien ini. Jadi ini adalah bagian atas dari rumusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Tapi yang di sini karena yang positif itu hanya ada 4, maka yang dipakai hanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya. Ini untuk yang pixel yang tadi di baris ke 395, tapi berbeda untuk pixel yang lainnya. Nah, ini hanya contoh saja tadi. Karena ini banyak pixelnya, maka operasinya juga banyak. Tapi kalau tadi kita fokus pada satu nilai pixel di 3 kali 3
metrik gitu ya, metrik 3 kali 3. Nah, ini dijumlahkan, ketemulah satu nilai total flow-nya. Total flow-nya ini. Jadi dari total flow ini kita bisa menghitung fraksi air gitu ya, yang mengalir di masing-masing pixel di sekitarnya. Nah, ini mungkin ini kalau ini yang tadi cuma 3 kali 3 pixel, tapi kalau kita zoom out gitu ya, perbesar kita hanya melihat di tingkat pixel yang ini. Kalau kita ini melihat secara keseluruhan suatu peta besar gitu ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi flow-nya itu lebih cenderung dari mana ini, Tenggara gitu ya, dari Tenggara sama Timur Laut. Ada Barat Laut juga sedikit, tapi yang arah untuk yang horizontal ini lebih sedikit. Karena mungkin kalau kita lihat daerahnya gitu ya, daerahnya itu agak miring ke sana, makanya kontribusinya ya ke sana atau ke sana. Ini yang paling banyak. Kita lihat kan miring gitu, apa namanya, dasnya itu ada sungai yang ada mungkin kayak kayak garis gitu yang miring ke diagonal gitu. Nah, kita bisa lanjutkan lagi sampai sini. Mau flow. Nah, misalnya seperti ini. Mana tadi? Ini sudah ya tadi ya. Nah, ketemu. Nah, misalnya seperti ini. Ini yang pixel yang tadi di bagian 393 tadi, 393 sampai 395 ke bawah dan 2 sampai 4 ke kanan. Ini kan elevasi aslinya, dan kemudian ini adalah sudah jadi nilai, ini nilai flow-nya tadi ya. Jadi masing-masing ini sudah ada pemberatnya. Yang gradien WI ini yang ini ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, total flow-nya adalah kalau nanti ini akan dijumlahkan ke dalam center pixel. Akan dijumlahkan ke dalam center pixel. Hanya 4 ini yang dijumlahkan, sementara ini karena nilainya 0, maka ini tidak akan dijumlahkan. Hanya 4 saja. Nah, ini mungkin close, next. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini kalau kita lihat totalnya ini, nilai sum dari flow-nya tadi yang masuk ke dalam pixel center, ini adalah penjumlahan dari 4 ini. 0,013, 0,013 dijumlahkan dengan berapa ini? Wah, ini 0,6 berapa gitu ya. Ditambahkan lagi dengan 0,1 berapa gitu, ditambah dengan 0,45. Jadi ini rumus yang di atas ini sudah saya jumlahkan di bagian atas ini. Ketemulah nilainya 1,1783. Ketemu 17183, ini adalah nilai total flow di dalam pixel tersebut. Ini adalah nilai flow akumulasinya. Ketemulah ini adalah sum tadi, total flow-nya. Nah, dibagi, kemudian tinggal dibagi nilai tadi. Jadi nilai flow ini adalah nilai flow kalau di tengah tadi dibagi dengan 1,1783 total flow-nya. Jadi di sini ini di 1, 2, 3, 4 ini akan nanti menunjukkan fraksi yang mengalir berkontribusi kepada center pixel. Nah, ketemulah uh, total flow gitu ya. Nah, oke, ini bisa kita stop di sini. Nah, kita mungkin ini hapus saja yang warna merahnya, dihapus, di stop, kemudian dihapus. Nah, kemudian ini ada yang, sebenarnya ini ada plotnya, hasil plotnya. Tapi ini saya komen gitu ya. Jadi kalau komen ini dijalankan ini nggak bakalan keluar. Tapi kalau dihilangkan komennya, jadi diklik kanan gitu ya. Klik kanan, kemudian format, kemudian uncomment. Klik kanan, format, uncomment, maka dia akan aktif. Nah, ini sudah aktif. Kita bisa kasih warna merah. Nah, kasih warna merah di sini. Nah, jadi dia akan muncul di merahnya 28, artinya yang sampai baris 25 akan kita jalankan. Kita akan run di sini. Nah, kalau ini dijalankan nanti akan muncul yang namanya total flow. Nah, total flow-nya itu seperti apa? Nah, total flow-nya itu yang tadi. Sebentar, ini belum muncul-muncul. Kita tunggu sambil tunggu ya. Total flow-nya itu yang mana tadi? Total flow-nya itu yang tadi. Nah, ini adalah total flow-nya. Artinya ini menunjukkan nilai dari pixel di sekitarnya ke dalam pixel center. Semakin tinggi nilainya artinya yang mengalir ke dalam pixel center itu semakin besar gitu ya. Next lagi. Ini belum muncul-muncul tadi petanya.
Atau kita coba cek. Oh, iya, iya, iya. Jadi sepertinya belum muncul atau error. Coba kita run lagi aja. Harusnya sudah sampai sini, artinya sudah muncul ini, tapi kok petanya belum keluar. Oke, kita coba manual itu ya. Nah, ini adalah hasilnya tadi. Oke. Ya, ini ketemu, jadi hasilnya adalah yang sama dengan di file PowerPoint tadi, ini adalah hasilnya. Nilai dari total flow ini menunjukkan yang mengalir ke dalam satu center pixel itu berapa nilainya. Semakin besar artinya yang mengalir semakin banyak ke dalam center pixel tersebut. Ini adalah nilai dari total flow-nya. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan lagi ke dalam yang namanya inflow. Mana inflow tadi? Nah, inflow. Jadi aliran yang masuk. Nah, aliran yang masuk ini dari kalau kita buka oktavnya gitu ya. Kita buka oktavnya di sini adalah ini sudah skip sampai sini gitu ya. Ini kita stop saja. Ini pakai sapu biar hilang. Ini gambarnya tadi kalau sudah muncul ini di komen saja. Jadi klik kanan, format, komen. Nah, kemudian kita akan misalnya ya, oh ya, menghitung flow-nya satu per satu. Jadi flow satu per satu dari total flow. Ini masih belum ini ya. Nah, ini kalau sama dengan yang tadi, ini ada pagernya dua gitu ya, tanda pagar gitu ya. Kalau buka HP mau SMS itu diakhiri dengan pagar gitu ya, pakai pagar. Uh, bisa dihilangkan dengan uncomment, kemudian kasih warna merah di save dulu, oke, dikasih warna merah di baris 43. Kalau di run ini juga nanti akan ngeplot untuk 8 layer peta, 8 penjuru tadi. Oke, sambil nunggu belum muncul. Nah, kemudian baru setelah itu baru kita menghitung yang namanya inflow. Nah, inflow itu artinya apa ya? Oh, ini gambarnya sudah muncul satu. Gambar berikutnya mana ini? Oh, tadi kayaknya masih belum ke save ini. Jadi yang keren malah perintah yang sebelumnya. File, save file. Nah, kita ulang lagi, ulang lagi. Kayaknya ini tadi belum ke save, belum sampai ke tahap yang ini tadi. Oke, kita coba run lagi. Jadi masih muncul peta yang awal. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang namanya inflow gitu ya. Nah, inflow itu apa, Pak? Inflow itu diperluas sebenarnya dari total flow nanti. Jadi pakai circular shift juga, tapi untuk total flow-nya. Dari total flow. Nah, sebentar. Ini hasilnya sudah keluar belum? Hasilnya sudah keluar, tapi kalau masih yang tadi hasilnya. Atau memang sedang error tadi? Oh, ini hasil yang sekarang. Sedang plot. Nah, ya. Ya, ini adalah hasilnya yang tadi. Jadi ini adalah flow-nya ya. Jadi kontribusinya berapa sih? Kalau satu artinya air itu mengalir semuanya ke center pixel tersebut. Nilainya satu. Tapi kalau nilainya nol artinya tidak ada yang mengalir ke situ. Kalau nol tidak ada yang mengalir ke situ. Kalau satu artinya seluruhnya mengalir ke situ. Nah, kalau ini hasilnya kalau dibuat peta seperti ini. Ini adalah flow-nya. Jadi flow ini menunjukkan fraksi air yang mengalir ke center pixel. Semakin tinggi nilainya, maka air itu akan mengalir seluruhnya dari pixel di sampingnya gitu ya. Kalau kalau ini berarti yang sebelah kanan itu kan kanan tengah itu kan timurnya. Artinya mengalir dari timurnya ke center pixel itu lebih sedikit. Ada beberapa mungkin yang warna kuning artinya satu gitu, tapi sedikit. Yang dari tenggara misalnya, itu kalau kita lihat nilainya mungkin ada yang 0,68 banyak warna hijau dan kuning situ. Artinya hampir 60%, 0,6 atau 60% sampai 80% mungkin ya. Itu mengalir dari center pixel tenggara ke pixel yang tengah, dari tenggara pixel tersebut ke tengah pixel. Nah, ini contohnya penjelasannya seperti itu. Oke, kita close saja yang ini, kita akan menghitung yang namanya inflow. Nah, kondisi awalnya adalah kalau kita, oh iya, saya lupa, ini hapus dulu aja. Kita stop, kasih warna merah lagi, kemudian hapus. Kita akan menghitung yang namanya inflow, total inflow. Jadi dari total flow tadi, kita akan melakukan yang namanya proses iterasi gitu ya. Iterasi,
kalau inflow-nya itu eh, masih ada yang lebih besar dari nol, maka proses ini akan terus berlangsung gitu ya. Nah, lanjut lagi ke inflow. Nah, di sini adalah fungsi untuk inflow. Nah, inflow ini dari mana asalnya? Ini adalah kalau kita lihat di sini adalah tadi masing-masing ini ada proses iterasi di mana nilai total flow tadi, total area yang masuk tadi di kanan kiri atas bawahnya itu akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung eh, apakah dia mengalir atau tidak ke center pixel tersebut. Nah, gampangnya seperti ini. Kita buka aja PowerPoint-nya ya. Nah, gampangnya seperti ini. Jadi, nilai awalnya itu kan adalah eh, pakai circular shift terhadap total flow-nya, total aliran yang masuk. Ini adalah nilai awal dari inflow. Jadi, inflow ini diperoleh dari nilai aliran yang masuk. Jadi nilai di center pixelnya kalau yang tadi tetap pada titik yang sama yang kita bicarakan, nilainya di tengah adalah 1,17 berapa gitu ya. Kanannya adalah 1660. Ini kanannya 1660. Ini kalau di circular shift diambil yang nilai di titik yang sama tadi berubah dari 1178 berapa itu jadi 1160. Ini yang bawahnya di sini, ini di bawahnya di sini. Jadi diambil digeser ke atasnya gitu ya. Karena atas bawah kiri kanan artinya dipindahkan ke dalam 8 lapis peta yang berbeda. 8 lapis layar yang berbeda. Ini yang oh salah. Ini yang 12758 ini yang di sini. Ini yang di sini gitu ya, di sini. Nah, ini nilai awal ini nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, prosesnya seperti apa ini di next slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Proses seperti apa? Nah, next. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi, uh, inflow ini adalah, kalau dilihat dari rumusnya adalah dari yang geser tadi, dari inflow itu sendiri, kita peroleh inflow. Dari inflow dikali dengan flow dikali gradien. Nah, gunanya untuk apa? Nah, kita lihat langsung di PowerPoint-nya. Gunanya untuk apa? Ini kalau kita lihat di sini, yang nilainya itu air itu masuk, maka nilainya 1. Yang air masuk ke pixel center nilainya 1, keluar dari pixel center nilainya 0. Kita lihat tadi kalau kita ingat-ingat, yang masuk ke dalam pixel center ada 4. 1, 2, 3, 4. Sementara ada 4 pixel yang keluar dari pixel center, alirannya akan keluar ke luar pixel center. 1, 2, 3, 4. Artinya, dengan menggunakan ini rumus inflow kali flow kali gradien, kalau lebih besar dari 0, artinya kalau uh, artinya ada inflow di situ, ada aliran masuk ke situ, inflow dikali flow itu artinya ini adalah flow-nya, ini ada proporsinya, ini adalah alirannya gitu ya, debitnya berapa, proporsinya berapa, kemudian gradiennya positif atau negatif. Kalau positif artinya alirannya masuk. Kalau alirannya masuk lebih besar dari 0, maka nilainya 1. Hasilnya adalah 1. Ini 1, 1, 1, 1, yang ini 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, nilai dari total inflow atau inflow sum yang di garis berapa nanti tadi kita lihat, nanti akan kita buka lagi. Itu adalah perjumlahan dari nilai ini. Ini 1, jadinya 2, ditambah ini 3, ditambah ini 4. Jadinya nilai di tengah ini adalah 4. Hasilkan nilai 4 gitu ya. Ini proses iterasi pertama. Proses iterasi pertama. Nah, nilai ini akan jadi acuan untuk proses selanjutnya. Ketemu 5, 4, 4, 4, 3 gitu ya. Nah, proses ini akan digunakan untuk iterasi selanjutnya. Jadi di sini sudah ketemu kan, nah, ketemu jadi satu variabel namanya inflow sum. Jadi total tadi 1, 2, 3, 4 tadi dijumlahkan ke dalam yang namanya inflow sum ini. Nah di sini proses iterasi akan berlanjut kembali ke awal lagi. Karena di sini ada yang namanya perintah while. Jadi kalau kondisi ini belum terpenuhi, maka proses iterasi ini akan berlanjut. Ini inflow sum tadi hasilnya adalah yang tadi 5, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, pada iterasi kedua kita lihat, iterasi kedua. Ini iterasi pertama. Nah, iterasi kedua
Ini pakai circular shift lagi, yang nilai outputnya tadi, nilai asalnya tadi, yang di tengah ini masih sama, tapi proses circular shift tadi digunakan lagi. Jadi circular shift yang di atasnya mana tadi ya? Nah ini, proses circular shift ini akan dilakukan lagi. Jadi yang nilai ini kita ambil lagi nilai di sebelah timurnya ini kan 4. 4, tenggaranya 3, jadi diambil nilai di tengahnya 3, yang di selatannya itu 4, yang di eh, barat daya itu 4, dan seterusnya. Jadi diambil lagi nilai di sebelah kanan kiri pada iterasi kedua. Ini adalah iterasi kedua. Iterasi kedua seperti ini. Nah, hasil dari iterasi kedua ini akan next lagi ya. Kan menghasilkan nilai juga. Asal menghasilkan nilai sama dengan proses tadi, inflow kali gradient. Kalau alirannya masih ke dalam center pixel, nilainya 1, kalau keluar 0. Jadi ini iterasi kedua. Ini masih 1 itu ya, artinya dia masih masuk ke dalam, ada aliran masuk ke dalam. Nah, aliran masuk ke dalam ini dihitungkan dari apa? Dari rumus ini, inflow kali flow dikali gradient. Ini masih konstan gitu ya, kelihatan konstan ini 1, 1, 1, 1, 1. Artinya di tengahnya juga masih 4. Masih belum ada perubahan. Tapi suatu ketika nanti ya, setelah iterasi ke berapa gitu ya, ini akan suatu saat akan di misalnya nilai yang di sebelah tenggaranya misalnya, yang tadinya 3 berubah menjadi 0. Nah, yang di tengah kan tadi 4 tadi, dari penjumlahan 4 penjuru tadi. Tapi kalau di sini berubah menjadi 0, jadi nilai di sini 0, di tengah center pixel ini 0 gitu ya. Ini juga yang lainnya nanti 0 gitu ya. Yang tadi kan di sini kita ketahui kalau ini keluar, 1, 2, 3, 4 ini keluar kan. Artinya di sini adalah 0. Yang masuk ini alirannya kalau kita bayangkan gitu ya. Ini hanya ada 1, 2, 3. Maka di sini tinggal yang tadinya nilai 4 berubah menjadi 3. Dan nilai di tengah ini akan terus turun terus kalau di sebelah samping kanan kirinya mengalami perubahan. Nah, detailnya lagi mungkin kita bisa lihat di bawahnya. Jadi ini jadi yang tadinya 4 jadi 3 karena di sini 0, yang lainnya yang mensuplai air ke center pixel ini disuplai dari sini, dan dari sini saja. Jadi ada 3 node untuk supply, tapi yang di sini karena berubah menjadi 0 dia tidak mensuplai. Jadi yang tadinya 4 berubah menjadi 3 di sini. Nah, kita next lagi ya. Kita next lagi. Nah, ini paling gampang sebenarnya kalau digambarkan di bagian yang ada bagian igir gitu ya. Bagian igir dari das. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya seperti ini prosesnya. Jadi ini adalah igirnya warna oranye gitu ya. Nah, igir ini kita kasih nilai 0. Sementara kalau ada inflow ke dalam suatu area, suatu pixel di luar igir, maka dia akan menghitung berapa total alirannya. Jadi misal kayak gini. Kalau ada nilai seperti ini ya, ini nilai pixel di sini ini didapat dari mana? Didapat dari igir sebelah sini. Artinya di sini kita kasih angka 1. Nah, ini juga kalau ini didapat dari aliran dari mana? Dari sini kita kasih juga angka 1 di sini. Yang ini juga sama, kalau ini diperoleh dari mana? Dari sini. Yang di pixel ketiga ini diperoleh dari igir di sebelah sini. Jadi ngalir ke sini kita kasih angka juga 1 gitu ya. 1, 1, 1. Jadi kalau ada aliran dari igir ke luar igir tersebut kita kasih angka 1 gitu ya. Sementara di igirnya sendiri nilainya 0. Ini 1 juga. Kecuali di sini ada nilai 2. Nah, 2 ini dari mana? Kalau kita lihat nilai 2 ini, kalau kita lihat panahnya ya, 2 ini ada 2 kontribusi. Yang pertama dari sini, dari atasnya, dan dari barat lautnya. Jadi 1 dan 2 ini berkontribusi ke center pixel, ke pixel yang nilainya 2 ini. Makanya nilainya 2. Nah, ini sebenarnya yang proses yang tadi kita lakukan adalah proses ini. Membuat kondisi awal tadi. Nah, proses iterasi, jadi proses iterasi while tadi di dalam oktav tadi akan melakukan suatu proses seperti ini. Jadi kalau tidak ada
inflow, tidak ada air yang masuk ke dalam pixel tersebut, nilainya berubah menjadi 0. Jadi misalnya pixel ini misalnya, kita pakai referensi ini untuk iterasi selanjutnya. Jadi nilainya di sini kan masih 1, tapi dia tidak ada masukan karena di sini nilainya 0, maka dia pada step berikutnya artinya dia di sini tidak jadi ada masukan, tidak ada masukan. Maka nilai di sini berubah menjadi 0. Demikian pula nilai di sekitarnya yang ini misalnya nilai 1 di sini, tadinya nilainya 1, dia infonya dari sini. Tapi karena info di sini 0, maka di sini berubah menjadi 0. Demikian juga yang ini misalnya, ini nilainya itu inflow-nya masukannya dari mana, masuknya dari sini gitu ya. Ini nilai 0 mengalir ke sana, ini jadi 0. Kan ini jadi 0 gitu ya. Jadi yang nilainya berbatasan dengan 0, sekarang nilainya juga 0 gitu ya. Nah, tapi yang di sini nilainya masih 1. Nah, kenapa ini 1? Karena kita mengacu pada pixel yang ini. Pixel di sebelah kirinya. Ini karena ini proses iterasi gitu ya. Yang ini 1 karena apa? Karena kalau kita lihat supply-nya itu dari mana? Dari sini. Di mana kalau di dalam kondisi awalnya sebelumnya itu nilainya 1. Jadi dia masih punya nilai 1 di sini. Karena di sini masih 1. Di sini masih 1, di sebelah kiri ini paling masih 1 di sini, makanya di sini masih 1. Di tengah masih 1. Demikian pula yang ini. Yang ini supply-nya dari mana yang ini? Supply-nya dari sini gitu ya. Oh, salah. Supply-nya dari sini. Dia di sini masih 1, makanya dia nilainya di sini 1. Di sini nilainya adalah 1. Nah, setelahnya baru kita ada iterasi kedua. Iterasi kedua mengacunya pada iterasi pertama. Karena di sini sudah 0, di sini sudah 0, maka yang di sini ini supply-nya dari mana ini? Yang di saya lingkari ini. Kita lihat. Kita lingkari supply-nya dari sini. Kita lingkari supply-nya dari sini. Maka kalau kita lihat karena ini 0, jadi kita mengacu pada iterasi sebelumnya. Karena di sini 0, maka di sini juga jadi 0. Jadi 0, ini tidak ada aliran yang mensuplai ke sini kan. Tidak ada yang mensuplai ke sini. Di sini tidak ada yang mensuplai. Jadi dari sini nilainya 0, ikut ke sana jadinya di sini juga 0. Sementara yang 2 di sebelah kanannya ini ya. Tadinya kan 2. Di sini jadi 0. Nah, kenapa jadi 0? Kita lihat yang mensuplai itu dari mana. Ternyata kalau kita lihat yang mensuplai itu dari bagian utaranya dan barat lautnya. Utara dan barat laut, di mana di iterasi kedua itu nilainya di sini 0, satunya juga 0. Nah, makanya di sini juga karena tidak ada nilai yang mengarah ke sini, artinya nilainya 0 dan 0, artinya tidak ada info di sini, nilainya berubah menjadi 0, kecuali yang ada di bawah, paling bawah. Nah, paling bawah itu pada akhirnya akan menjadi 0 karena ini semua di sekitarnya sudah 0. Artinya di sini sudah tidak ada aliran lagi. Supply-nya dari sini ya. Supply kalau kita lihat dari uh, pixel yang tengah ini ada supply di sini, tapi karena supply-nya sekarang jadi 0, kita mengacu di sini ini kan mengalir ke sana gitu ya. Dan ini 0, kita mengacu ke iterasi sebelumnya. Mengacu iterasi sebelumnya nilai 0, maka di sini berubah menjadi 0. Nah, setelah semua 0, maka proses tadi saya akan tampilkan lagi oktavnya. Oke, setelah semuanya 0, jadi ada while di sini ya. Iterasi ini kalau lebih dari 0, maka proses akan berjalan terus. Tapi kalau setelah semuanya nilainya 0, pixelnya 0 gitu ya, itu maka proses akan berhenti. Nah, kalau kita coba ini kita aktifkan gitu ya, ada komen di sini di dalam proses iterasinya. Nah, ini akan coba kita aktifkan. Jadi klik kanan, format, kemudian uncomment. Sementara yang atas tadi mana ada yang plot gambar tadi ya, bagian figure gitu ya. Kalau ada tulisan plot gitu, yang tadi tidak kita buka lagi gitu ya, tidak perlu kita buka. Kita klik lagi, kasih komen saja biar tidak dijalankan komen. Nah, jadi yang tulisan plot ini di komen saja kecuali yang di dalam iterasi. Nah, untuk apa? Nah, kita coba pakai. Jadi kita kasih tanda merah di setelah proses iterasi selesai. Jadi baris 72 kita kasih tanda merah gitu ya. Nah, kita akan coba lihat
perubahan pada inflow-nya. Perubahan inflow yang tadi proses iterasi tadi. Kita coba lihat. Kita run di sini. Maka nanti akan muncul ada lumayan banyak gambar, 7 gambar mungkin ya. Jadi kalau di sini akan muncul 7 gambar yang dia menunjukkan proses pada iterasi ke berapa gitu ya. Jadi kalau kita buka comment window misalnya, oke masih belum. Kita kembali ke Word-nya saja. Jadi, oh sudah ternyata Octave-nya sudah. Sebentar. Oh tapi baru gambar pertama ini. Oh sepertinya ini masih yang tadi. Kita stop saja. Oh tapi nggak apa-apa ini masih jalan. Jadi kalau ada ini adalah ada angka-angka ini menunjukkan proses iterasi keberapa. Dari berarti ini sudah sampai ke iterasi ke 200 berapa itu kemudian sekarang 300 sampai ke 381 gitu ya. Ini oh iya karena ini kayaknya tadi saya belum save jadi belum muncul. Jadi ini kayaknya perlu di stop dulu, stop. Ini dihilangkan dulu komennya, di save gitu ya. Save, ini sudah benar-benar bersih, nggak ada yang dijalankan lagi. Jadi ini perlu hati-hati kalau menjalankan karena kalau pakai debug tadi, pakai tanda merah ini dia biasanya akan apa ya, agak mengulang gitu ya. Save, oke, debug oke, run. Oke, kita ulang lagi. Jadi tadi masih proses sebelumnya yang dijalankan, bukan yang terbaru. Nah, oke, kita tunggu sambil nunggu. Ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi yang awalnya tadi kan ada nilai inflow gitu ya. Artinya kalau di awal nilainya banyak yang satu lebih cerah warnanya satu gitu ya. Semakin lama inflow ini akan semakin mengecil, semakin nol karena di sekitarnya ada nilai nol yang dia mengalami perubahan. Artinya seperti apa ya? Kalau kita mengalirkan air gitu ya ke dalam suatu cekungan, yang kering itu yang bagian yang elevasinya tinggi. Yang elevasinya tinggi, air itu akan mengalir pelan-pelan gitu ya. Setelah beberapa iterasi, air itu akan meresap semuanya ke dalam tanah, misalnya seperti itu. Nah, atau mengalir ke dalam satu aliran gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita tuang air gitu ya, misalnya di sini ya, air itu akan seolah-olah surut gitu di gambar ini. Nah, surutnya ini adalah hasil dari total flow tadi, inflow tadi. Inflow-nya berapa, yang nilainya yang di dekat batas das, diigir, yang elevasinya yang paling tinggi dibandingkan sekitarnya, itu kan yang paling cepat kering. Nilainya nol. Dan kemudian nilai nol itu tadi akan menular ke sekitarnya, menjalar ke sekitarnya. Nilai nol tadi, karena yang igir nilai nol, kemudian nilai yang di samping, piksel di samping igir itu, ya mungkin nilai asalnya satu berubah menjadi nol, dan kemudian di merunut gitu ya, merambat nilai nol tadi, sampai proses itu akan selesai. Nah ini kalau di run tadi berhasil nggak ya? Nah oke, kalau di run akan banyak gambar gitu ya. Jadi ini adalah iterasi misalnya ke 50. Iterasi ke 50 sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buka iterasi ke 100. Sudah terlihat perbedaannya. Semakin menyempit area yang basah, istilahnya basah, karena dia masih ada aliran di situ. Nilainya masih lebih dari 0. Kalau kering nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau kering nilainya 0, kalau basah nilainya lebih dari 0. Nah ini misalnya 100, kemudian iterasi ke 150 sampai mungkin ini iterasinya berhenti sampai bisa dicek di angka yang ada di comment window tadi. Pokoknya di nilai iterasi ke 350 dia sudah hampir hilang gitu ya. Hanya ada beberapa lokasi yang masih ada airnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau di sini dari batas das, elevasi tertinggi di sekitar yang lokal itu ya batas das, air itu akan menyusut turun turun gitu perlahan-lahan. Setiap proses iterasi akan turun perlahan-lahan sehingga nanti tinggal ada sisanya gitu. Nah, sisanya itu nanti kalau sudah nol, artinya tidak ada air di permukaan, maka proses iterasi akan berhenti. Nah, ini contohnya tadi, seperti ini, prosesnya akan berhenti kalau ini sudah warnanya ungu semua gitu ya. Nah, kita next lagi, slide-nya. Nah, ini adalah kalau dijumlahkan, air yang surut tadi, itu kan akan mengakumulasi pada titik tertentu. Ini adalah flow accumulation-nya.
diakumulasikan dalam yang namanya flow accumulation. Kita coba eh, kita quit saja, kemudian kita yang tadi plot tadi kita ini ya, kita kita hilangkan di sini ya. Di yang ini di format kemudian komen lagi biar nggak muncul. Kalau muncul pun nggak masalah sebenarnya, tapi gambarnya nanti terlalu banyak. Nah ini adalah flow accumulation. Flow accumulation itu diperoleh dari tadi R yang menyusut tadi kan harus ada lokasi hilangnya. Nah lokasi hilangnya tadi dimasukkan ke dalam yang namanya variable flow accumulation. Nah inti dari perintahnya adalah seperti itu. Nah eh, kita save ya, salah. Kita save gitu ya. Kemudian kita run pada sampai selesai gitu. Ini sudah selesai kita run gitu. Jadi ini adalah hasil dari flow accumulation-nya. Kita tunggu mana hasilnya ini. Nah, yang jelas hasilnya akan seperti ini. Jadi yang paling tinggi nilainya itu adalah pusat-pusat alirnya. Sungainya lah istilahnya ya. Nah, sungainya itu yang nilainya paling tinggi. Jadi sungai yang alami kita hanya invert dari dam, bukan dari survei lapangan, tapi hanya dari cekungan-cekungan di dalam apa namanya, di dalam suatu data elevasi gitu ya, cari cekungan yang air itu mengalir, ketemulah nilai-nilai yang tinggi ini, nilai tinggi yang usah di sini. Ini artinya di sini ada sejumlah aliran di situ. Nah, kenapa polanya seperti ini? Ini nanti kita coba cek di peta apa Google Earth gitu ya misalnya ya. Saya ada Google nggak ya? Nah, coba di Google Earth, jadi ini pas di selatan Jawa. Gitu ya. Jadi ini memang ada, kalau ini di selatan Bandung ini, jadi selatan Bandung ada Ciwidey itu apa ya gunungnya ya, saya agak lupa. Ciwidey itu ke selatan mengalir dan sampai pantai selatan. Di sini apa mungkin ada Bukit Kars yang geologi yang lebih apa yang ahli geomorfinya lebih tahu di sini. Jadi di sini kalau kita lihat di sini alirannya panjang gitu ya, memanjang sungainya, tapi di sini polanya aliran itu memang berbeda gitu ya. Nah ini sudah hasilnya sudah keluar sama gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah kalau kita misalnya zoom gitu ya, pakai Z plus zoom gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan alur-alur sungainya gitu ya, yang kira-kira alami diinvert dari dam itu mengalir kemana gitu ya. Jadi ini adalah flow accumulation. Nah, mungkin saya jelaskan sampai akhir, baru nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, ini flow accumulation, tinggal 2 slide lagi. Jadi slide berikutnya adalah wetness index. Nah, wetness index ini digunakan, ini adalah model untuk menjelaskan, sebentar kok hilang. Eh, jadi biasanya digunakan untuk ke apa lengas tanah, soil water content gitu ya. Jadi karena ada air yang hujan misalnya, kemudian airnya mengalir di permukaan, maka ada wilayah yang cenderung basah gitu ya, yang cenderung lembab tanahnya. Nah, ini bisa dihitung dengan yang namanya wetness index. Jadi wetness index itu kalau oke kita coba jalankan saja kalau gitu ya. Kalau menjelaskan mungkin kalau nggak praktek agak susah juga. Kita buka yang script di sini ada wetness index di sebelah kiri. Kita buka di sini. Nah, ini sama seperti slope kemarin karena kita pakai rumus di sini. Jadi rumusnya adalah log log 10 ya ini ya, bukan log natural ya. Dari 1 ditambah flow accumulation dibagi dengan tangan slope. Jadi slope yang beda tinggi dibagi beda jarak horizontal. Dibagi dengan tangannya. Nah, kenapa di 1 plus flow accumulation ini untuk menghindari kalau nilainya flow accumulation 0 maka 0 dibagi dengan 1 nilai gitu ya. Maka wetness index-nya juga nanti uh, 0 gitu ya. Log 0 itu juga hasilnya berapa log 0. Jadi agak ada error gitu di sini. Nah, ini kalau kita run gitu ya. Kita run wetness index, kita run. Mana ini? Kita tunggu. Jadi masih sama dengan slope. Jadi intinya adalah kalau slope-nya itu datar, dia wetness-nya tinggi, dan kemudian flow akumulasinya tinggi juga dia berpengaruh pada wetness yang tinggi. Kita coba run. Sudah jalan belum ini? Oke, masih jalan. Masih belum selesai tapi. Mana? Belum muncul-muncul.
Sambil nunggu mungkin selain wetness index ada juga stream power index. Nah, kalau wetness index tadi untuk lengas tanah gitu ya, kelengasan tanah. Kalau stream power ini terkait dengan kecepatan aliran sebenarnya yang dia membawa kemampuan untuk mengerosi. Jadi terkait dengan transport sedimen dan erosi ini bisa dipakai stream power index. Jadi kalau alirannya kencang, kemudian lerengnya itu miring gitu ya, maka semakin cepat alirannya dan ini berpengaruh pada sedimen dan erosi. Nah, kalau ini rumusnya cuma sederhana sebenarnya. Jadi flow accumulation kita masih pakai flow accumulation tadi dikali dengan kalau ini tangan slope. Kalau tadi dibagi gitu ya. Nah, ini sudah selesai yang wetness index. Wetness index sudah selesai, ini adalah hasilnya. Nah, artinya kalau yang warna cerah itu semakin basah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin pakai zoom gitu ya. Nah, ini mungkin kelihatan di sini bisa kita runut gitu ya. Jadi ada yang pas di sungainya itu yang dia eh, memanjang gitu ya. Pas di sungainya dia punya nilai kebasahan yang tinggi. Artinya air itu akan mengumpul di situ dan mengalir di hari situ gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau yang di utara itu kelihatan jelas gitu ya. Yang bagian yang wetness index-nya tinggi yang mana. Tapi kalau di sebelah selatan mungkin karena ini kars atau apa saya juga belum ngecek lokasinya. Kalau dari peta itu seperti dari citra itu seperti apa? Mungkin ini kars karena alirannya seperti ini ada kecil-kecil gitu ya. Nah, ini kalau yang utaranya seperti ini. Jadi dia membentuk aliran yang memanjang sampai ke selatan. Nah, ini dari wetness index-nya. Ini dari wetness index. Jadi ini menunjukkan tingkat kelembapan kalau berdasarkan topografi ya. Jadi arah alir mengalir itu bisa menunjukkan wetness index. Nah, yang stream power index ini juga sama. Kita buka oktavnya, kemudian kita buka mana ya, stream power index ini. Kita coba yang namanya stream power index, bawahnya wetness index ini ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita buka kalau kita buka di bagian paling atas gitu ya sama. Cuma beda rumus di bawah di stream power index. SPI sama dengan flow accumulation dikali dengan kita sudah ngitung tangannya ya, tangannya sudah dihitung, jadi tinggal dikalikan dengan tangan slope. Langsung kita plot sama seperti yang wetness index, kita run juga. Nah, sampai sini mungkin kita tunggu hasilnya, tapi sampai sini tahapnya sudah selesai. Jadi kita sudah punya flow accumulation, wetness index, kemudian stream power index. Nah, stream power index ini nanti kalau dari topografi, ini tidak melihat faktor yang lain ya, hanya dari topografi dan juga tadi asumsi aliran mengalir kemana, ini menunjukkan potensi yang sedimennya tinggi di sebelah mana. Tapi kalau kondisi realnya mungkin bisa berbeda nanti kalau ada yang namanya tanaman vegetasi yang dia berpengaruh pada sedimen. Kita coba tunggu. Masih proses, jadi kalau masih proses belum ada tanda panah di sini dan variabelnya juga masih kosong. Kita tunggu. Di ini sudah sambil nunggu gitu ya. Sambil nunggu bisa langsung dicoba sebenarnya. Ya, ini sudah selesai. Ya. Nah, ini yang warna cerah gitu ya. Warna cerah artinya dia punya stream power index yang tinggi, artinya dia mungkin ya. Jadi masih dugaan saja dari topografi sebenarnya. Artinya di sini mungkin ada sedimen sungainya itu tinggi karena ada erosi yang cukup tinggi di beberapa lokasi itu ya. Kita bisa coba mungkin dicek di lapangan, cross check gitu ya kalau untuk lokasi yang lain apakah benar atau tidak. Nah, ini bisa dicoba sendiri tapi ini hanya berdasarkan dari topografi. Artinya kalau ada mungkin vegetasi dan lain-lain itu mungkin bisa berbeda hasilnya. Nah, tapi ini hanya dari topografi saja. Nah, oke, jadi ini adalah pengantar untuk latihan pada hari ini. Jadi ada banyak konsep tadi kira-kira yang seperti gradien dan lain sebagainya, yang proses iterasi termasuk proses iterasi tadi. Nah, bisa nanti dibuka dan dicoba untuk memahami step by stepnya. Jadi di elok, kalau kita buka elok, ini bisa buka bagian paling bawah yang ya latihan 2 itu ya. Dan analisisnya bisa diunduh. Jadi hanya ada 4 script di situ di bahan analisis. Bisa diunduh gitu ya.
Kemudian materinya ini saya gabungkan dengan materi kemarin. Kalau materi kemarin hanya potongannya gitu dan hasilnya juga miring juga. Tapi kalau ini sudah keseluruhan. Oke, nah ini recordnya mungkin saya nonaktifkan gitu ya. Jadi sampai sini saja. Kalau kelamaan downloadnya kemarin dan uploadnya juga makan waktu juga.